Itu semut pun kalau diinjak ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit. Pergilah. Alternatifnya terus dua. Aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teori yang lain dari Gibran yang menurut saya penting untuk kita angkat dalam memahami cinta, yaitu pertemuan dua jiwa. Jadi cinta ini kan melibatkan dua jiwa. Kalau bahasanya Plato itu soulmate, pecahan dari jiwa kita yang kita temukan di dunia ini dan kita sangat menginginkan bersatu kembali. Kalimatnya Gibran seperti ini. Jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Jiwa-jiwa itu bersatu dalam kebersamaan rasa. Seperti seorang asing yang bergirang hati manakala ia bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Segala hati yang disatukan lewat duka cita takkan terpisahkan oleh kemenangan rasa bahagia. Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Ini potongan dari yang saya sebut sebelumnya tadi. Jadi, karena cinta itu pertemuan dua jiwa, maka biasanya jiwa-jiwa bisa bertemu dan bersatu kalau dia ada di frekuensi yang sama. Kalau dia saling cocok, kalau dia saling nyambung, bersatu dalam kebersamaan rasa. Katanya Gibran, seperti orang asing yang girang manakala bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Kayak kita lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri, di sana ketemu orang Indonesia, sama-sama Indonesianya, itu kan seneng. Kita ada di frekuensi yang sama, sama-sama orang asing. Atau teman-teman jalan-jalan kemana lah gitu, kembali apa pas main ke Jogja, ketemu orang satu kampung sendiri, kebetulan tetangga, itu kan gembiranya luar biasa. Mengapa gembira? Kita menemukan kesamaan, sama-sama orang asing. Cinta juga begitu. Jiwa itu bisa bertemu kalau menemukan frekuensi yang sama. Kita lebih bahagia ketemu orang di frekuensi yang sama, orang yang kita cintai, dibandingkan mungkin orang lain yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Tapi kita merasa enggak, itu bukan aku. Itu enggak levelku. Itu misalnya teman-teman nonton artis-artis, atau nonton drama Korea, atau nonton itu kan yang main luar biasa. Tapi kan kita enggak jatuh cinta pada mereka. Ya kita senang sama drakornya, tapi cinta kita tetap pada orang-orang yang satu level, satu frekuensi, satu gelombang dengan kita. Jadi rumus ini harus kita ingat-ingat. Jadi cinta itu ya tidak jauh-jauh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tidak pernah ketemu sama sekali ya susah. Jadi dia butuh kenyamanan dalam kebersamaan rasa. Itu pun yang punya kebersamaan rasa. Misalnya kita ini orang bukan siapa-siapa, sementara dia orang yang jauh levelnya lebih tinggi, meskipun dekat dengan kita, biasanya ya susah nyambung. Yang nyambung itu ketika dua jiwa punya frekuensi yang sama, ketemu kesamaan-kesamaannya. Makanya dalam Islam itu kan kalau menikah itu antara lain disarankan mencari yang sekufu. Sekufu itu kalau saya mendefinisikan tidak selalu harus urusan sama-sama kaya atau level sosial, status sosialnya sama. Tidak harus selalu begitu, tapi ada kesamaan pertemuan dua jiwa. Jadi dua jiwa ini frekuensinya sama, maka dia mudah bersambung. Seperti Gibran ini orangnya murung,
tidak ceria karena dalam hidupnya banyak masalah, ketemu Selma. Selma ini hidupnya lebih murung lagi seperti tadi ceritanya, karena dia dipaksa menikah. Yang satu sedang sedih, yang satu sama-sama sedihnya. Nah, ketemulah di frekuensi yang sama. Makanya terus nyambungnya mudah. Karena jiwanya sama-sama hidup dalam kemurungan, dalam kesedihan. Jadi ini di antara teori dari Gibran adalah jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Baik, kita lihat lagi. Ya, kalau ini teori yang lain. Teori tentang rasa. Bagaimana cinta itu tumbuh. Jadi ada cinta, ada rasa. Saya ambil potongan dari novel itu. Jadi di novel itu ada kalimat, sekarang aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan, lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Aku tahu sekarang apa yang sebelumnya aku tak tahu. Ini kalimat yang mengekspresikan bahwa sebelum aku mengalami langsung, aku itu tidak ngerti apa itu cinta. Tapi sekarang aku mengerti apa itu cinta karena aku mengalaminya langsung ketika aku jatuh cinta padamu. Rasanya seperti lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan. Lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Nah, ini diksi-diksinya saya bilang tadi, ini kalimat-kalimat yang sifatnya puitis untuk menunjukkan bahwa tidak mudah menjelaskan rasa yang namanya cinta itu. Kemarin engkau seperti saudara bagiku yang menemani hidupku dan bersama-sama hidup di bawah asuhan ayahku. Sekarang aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih asing dan lebih manis daripada rasa persaudaraan. Satu percampuran rasa cinta dan ketakutan yang tak kukenal, yang memenuhi hatiku dengan duka cita dan kebahagiaan. Jadi Gibran ini kan, kalau dalam novel itu diceritakan dia ini anaknya temannya ayahnya Selma. Jadi ayahnya Selma punya teman dan Gibran ini anak temannya itu. Makanya kata Selma, kemarin engkau seperti saudara. Mungkin sama ayahnya sering diajak main ke situ. Yo, rasanya kayak saudara, yo main saja, bareng-bareng saja, ndak ada rasa apa-apa. Mungkin ya seperti teman biasa saja, teman bermain. Tapi sekarang ada rasa sesuatu yang lebih asing, tapi lebih manis daripada persaudaraan. Ini saya bilang ini tidak bisa dijelaskan, pokoknya sampean rasakan sendiri. Kalau teman-teman yang mungkin mahasiswa awalnya, mungkin dulu semester 1 rasanya juga biasa saja kayak teman seperti yang lain, tapi ketika rasa itu muncul, dia, kalau kemarin rasanya seperti yang lain, sekarang dia sama sekali tidak seperti yang lain. Jadi dia rasanya istimewa. Ada rasa yang asing dan lebih manis daripada saudara, daripada teman. Ada rasa duka cita tapi sekaligus kebahagiaan. Duka cita itu takut kalau nanti engkau pergi, engkau hilang, engkau tidak bersamaku, tapi juga kebahagiaan karena cinta itu kehadirannya memang membahagiakan. Jadi inilah dimensi rasa dalam cinta. Hanya yang mengalami yang tahu. Ini teori yang di semua pembahasan tentang cinta selalu disampaikan bahwa tepatnya penjelasan tentang cinta itu melalui dimensi rasa.
tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Baik, jadi dari sisi cinta kita belajar tentang rasa, kita belajar tentang pertemuan dua jiwa, kita belajar tentang air mata, kebebasan, daya hidup, serta cinta pertama. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya tentang penderitaan dalam cinta. Seperti saya bilang tadi, ini cerita yang lebih menonjol aspek patah hatinya. Bagaimana ketika dua orang saling mencintai, tapi tidak bisa nyambung karena budaya, tradisi, adat. Semua aktornya ini merasa tidak ada satupun yang bahagia karena kungkungan budaya atau tradisi tadi. Nah, saya membaca narasi-narasi kepedihan, narasi-narasi penderitaan dalam cinta. Itu saya kategori psikologi. Bagaimana psikologi orang yang sedang mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan. Itu saya kasih gambar fase-fasenya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya urusan cinta, sakit apapun yang sifatnya psikis, mungkin ditinggal orang yang kita cintai. Hari ini kan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang meninggalkan kita, lebih disayangi Allah. Ada yang mengalami rasa sakit. Apalagi ini hari ini era pandemi, wabah di mana-mana, rumah sakit penuh. Ini kan penderitaan demi penderitaan. Zaman dulu, saya lupa bulan apa, awal-awal corona itu kita membahas juga tentang penderitaan. Nah, kalau saya ringkas, mentalnya orang yang menderita itu urutannya seperti ini. Jadi bunyinya. Dan itu juga saya temukan dalam novel Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Jadi diawali dari pengingkaran, tidak terima, not me. Kemudian dilanjutkan dengan mempertanyakan, why me? Kemudian dilanjutkan dengan permohonan, please, not me. Kemudian berlanjut menjadi depresi, putus asa, why it still me. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi, I will, but, titik-titik. Dan yang terakhir baru it's okay. Jadi terakhir, kalau sukses melalui rasa depresi, rasa sakit berkepanjangan, biasanya terus baru diterima. Jadi yang paling awal, orang itu ketika mengalami penderitaan biasanya mengingkari, not me, enggak. Kayak ada yang mungkin teman-teman merasa tiba-tiba ngereges, tiba-tiba kehilangan rasa. Itu biasanya pertama-tama denial. Enggak, aku enggak kena corona kok. Ini paling demam biasa. Mungkin ada orang kesayangan yang dipanggil oleh Allah. Itu biasanya pertama denial. Enggak. Ini dia bisa sembuh. Enggak, ini mungkin hanya enggak sadar sementara. Mungkin koma saja. Ini denial, not me. Mungkin masih bisa diselamatkan. Mungkin ini not me. Jadi biasanya serangan pertama itu kita ingkari, denial, bukan aku. Tidak begitu. Nah, di proses selanjutnya, ketika memang sudah jelas, sudah nyata, sudah konkret bahwa penderitaan itu memang kita alami, menimpa kita, biasanya terus ada fase mempertanyakan, why me? Salahku apa? Dosaku apa? Keliruku di mana? Mengapa aku kok dihukum seperti ini? Dan seterusnya itu, why me? Mengapa kok aku?
Yang lain yang harusnya lebih pantas dipanggil, dulu malah tidak dipanggil. Ini orang yang aku cintai yang dipanggil. Salahku apa? Itu why me. Itu fase kedua. Jadi setelah mengingkari kemudian mempertanyakan, ya tetap ini karena pertanyaan-pertanyaan retoris yang ya entah ditanyakan pada siapa, ya jawabannya juga ya tidak ketemu, tapi tetap ada mempertanyakan. Ini semacam protes. Mungkin juga kepada Tuhan, salahku apa, dosaku apa. Setelah fase ini terlewati, biasanya masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini, please not me. Tolong jangan aku. Tolong jangan aku ini. Ya aku terima akhirnya memang aku mengalami ini, tapi semoga ditunda dulu. Iya ternyata aku memang corona. Semoga tesnya tadi keliru. Semoga ini seminggu saja selesai. Please not me. Nah ini biasanya mulai banyak doa-doa, mulai banyak mendekat ke Allah. Itu biasanya fase please not me. Tolong jangan aku, tolong sembuhkan aku, tolong kembalikan dia, tolong bangunkan aku kalau ini mimpi. Itu please not me. Kalau fase ketiga ini dilewati, masuklah ke fase yang keempat. Fase yang keempat itu why it's still me. Mengapa kok tetap aku? Ternyata dia memang benar-benar pergi. Ternyata aku ini memang sedang sakit parah. Ternyata aku benar-benar corona. Ternyata aku benar-benar mengalaminya. Nah itu. Ini ada kemarahan muncul. Why it's still me. Ini yang tadi saya sebut depresi. Jadi stres. Ternyata benar dia pergi. Ternyata memang benar aku ini penyakitku banyak. Ini orang mulai depresi. Tapi kalau bisa mengatasi stres, mengatasi depresi, biasanya masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu, di situ saya tulis I will, but titik-titik I will itu oke lah, ndak apa-apa. Tapi semoga aku cepat sembuh. Oke dia pergi, tapi tolong kuatkan aku, sabarkan aku. Tolong beri aku ketabahan. Nah itu I will but. Jadi ada negosiasi. Semoga setelah ini rezekiku tetap lancar. I will but. Semoga setelah ini keluargaku tidak ada yang seperti aku, cukup aku saja. Itu I will but. Setelah mengalami fase ini, biasanya terus it's okay. Tidak apa-apa, diterima. Ya memang kondisiku seperti ini. Nah, jadi dari orang pukulan pertama, kesulitan pertama, penderitaan pertama, itu ada pergeseran mental sampai level kita terima, ya mau gimana lagi. It's okay. Nggak apa-apa wis. Nah, itu. Jadi saya nggak tahu ini kalau dari sisi pandemi kita ini ada di mana. Kita ada di level not me, apa why me, apa please not me, atau why it's still me, atau I will but, atau sudah it's okay. Ya tidak sederhana menjelaskannya, tapi ini kan salah satu perspektif. Di novel ini tentang penderitaan yang dialami Gibran dan Selma, itu juga mengalami fase ini. Diawali dari bukan aku, mengapa harus aku? Tolong jangan aku. Mengapa kok masih aku terus yang susah? Oke lah kalau begitu asal dia bahagia. Dan terakhir baru diterima 100%. Ini menurut saya penting ya bagi teman-teman. Mungkin yang mendampingi saudara-saudaranya yang sedang sakit, sedang menerima musibah. Tolong perhatikan level-level mentalnya ini. Ada kalanya orang yang sakit itu mungkin lebih butuh didampingi, lebih butuh dipahami,
Kadang-kadang kita ini kan kesusu, pingin nasihati, pingin tutur-tutur, pingin yo pasrahkan saja semua pada Allah, kamu harus sabar kamu. Ya kita yang tidak ngalami mudah saja ngomong begitu, tapi yang mengalami kan tidak sesederhana itu. Maka mari kita juga mengempati mereka. Seandainya aku yang di posisinya mungkin lebih berduka cita dibandingkan dia saat mengalami musibah yang semacam itu. Baik, kita lihat sekarang ya, bagaimana novel tadi yang ditulis Gibran itu mengekspresikan penderitaan yang dialami mereka berdua di cinta pertamanya. Baik, kita lihat. Ini bagian novel yang isinya tadi komplain, protes. Mengapa kok aku yang menderita? Ini kalimat dari Selma di hadapan Gibran. Jadi katanya Selma itu panjang sebenarnya ya. Saya ambil sebagian untuk menunjukkan ini mental, ini situasi jiwa ketika mengalami penderitaan di level awal yang kemudian kita protes. Mengapa kok aku? Apa salahku? Apa dosaku? Katanya Selma seperti ini. Antara lain, sia-siakah segala malam yang kita lalui bersama dalam cahaya rembulan di bawah pohon melati, tempat dua jiwa kita menyatu. Apakah kita terbang dengan gagah perkasa menuju bintang-bintang, lalu sekarang kita turun ke dalam jurang? Atau tidurkah cinta ketika ia mendatangi kita, lalu ketika ia terbangun menjadi marah dan memutuskan untuk menghukum kita? Ataukah jiwa-jiwa kita mengubah angin malam yang sepoi menjadi angin ribut yang mengoyak-oyak kita menjadi berkeping-keping dan meniup kita bagai debu ke dasar lembah? Kita tak melanggar perintah apapun. Kita pun tidak mencicipi buah terlarang. Lalu apa yang memaksa kita meninggalkan surga ini? Kita tidak pernah bersekutu atau melakukan pemberontakan. Lalu mengapa sekarang harus terjun ke neraka penderitaan? Jadi, apa salahku, apa dosaku, apakah yang kita lakukan selama ini keliru, apakah yang kita lakukan selama ini membuat Tuhan marah, membuat cinta tersinggung, dan lain sebagainya. Jadi ini situasi ketika jiwa kita menggugat penderitaan yang kita alami. Dan sekarang kekasih, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita akan berpisah? Dan kapan kita akan bertemu lagi? Haruskah kita anggap cinta itu seorang tamu asing yang datang malam-malam dan meninggalkan kita pagi hari? Ataukah kita menganggap rasa kasih sayang ini sebagai impian yang datang dalam tidur kita dan pergi ketika kita bangun? Nah, ini keluhannya Selma kepada Gibran. Oke, nah Gibran juga menjawabnya panjang lebar dengan keluhan-keluhan kesedihannya. Jadi ini saya ambil beberapa, mungkin malam hari ini yang mendengarkan ada yang butuh kalimat yang mewakili situasi hatimu. Bagaimana situasi jiwanya Selma atau situasi jiwanya Gibran yang sebenarnya saling mencintai, tapi oleh situasi yang memaksa akhirnya tidak bisa menyambungkan cinta itu. Nah, jadi Selma harus menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran. Mungkin ada yang orang yang dicintai malam hari ini sudah menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran menurut saya bagus. Katanya Gibran begini: besok takdir
takdir akan menempatkanmu di tengah sebuah keluarga yang damai. Namun, takdir akan mengirimku ke dalam dunia pergolakan dan peperangan. Engkau akan berada di rumah seseorang yang bertabur kebahagiaan karena keindahan dan kebajikanmu, sementara aku akan menjalani hidup yang penuh sengsara dan ketakutan. Engkau akan memasuki gerbang kehidupan, sementara aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima dengan ramah, sementara aku akan berada dalam kesepian. Namun, aku akan membangun sebuah patung cinta dan memujanya di lembah kematian. Nah, ini kalimatnya Gibran untuk menunjukkan bahwa aku juga tidak kalah sedihnya dengan dirimu. Engkau mungkin akan bahagia besok masuk ke keluarga yang baru, sementara aku sendirian, kesepian. Nah, ini kalimatnya Gibran. Saya lanjutkan lagi. Setelah ini ada kalimat yang menarik bahwa meskipun begitu, cintaku tidak akan lenyap. Justru yang akan menemani hari-hariku adalah cinta itu sendiri. Kata Gibran, cintalah satu-satunya yang akan menjadi penghiburku, dan akan ku minum cinta bagai anggur, dan ku kenakan ia bagai sehelai jubah. Saat fajar menjelang, cinta akan membangunkanku dari tidur nyenyak dan membawaku ke padang yang jauh. Dan di siang benderang, cinta akan menuntunku ke bawah bayang-bayang pepohonan, tempat aku bernaung bersama burung-burung dari terik matahari. Di hari petang, cinta akan mengistirahatkan diriku sebelum matahari terbenam, untuk mendengar nyanyian selamat tinggal alam semesta kepada cahaya siang, dan akan menunjukkan padaku mega memerah yang melayari langit. Di malam hari, cinta akan memelukku, lalu aku akan tidur, memimpikan dunia surgawi, tempat bersemayam sekalian arwah, pecinta, dan pujangga. Jadi ini, menurut Gibran, tidak apa-apalah, cinta nanti yang akan menemani hidupku detik demi detik, baik pagi hari, siang hari, petang hari, maupun malam hari. Di musim semi, aku akan berjalan seiring dengan cinta di antara bunga-bunga dan mereguk tetes-tetes musim dingin yang tersisa pada piala bunga nan indah. Di musim panas, akan kubuat berkas-berkas jerami menjadi bantal dan rerumputan menjadi tempat tidur kami, serta cakrawala akan menyelimuti kami saat kami memandang bintang-bintang dan rembulan. Di musim gugur, cinta dan aku akan pergi berkelana ke kebun anggur dan duduk di samping tempat pemerasan anggur, serta menyaksikan butir-butir buah anggur digunduli dari ornamen emasnya. Dan kawanan burung yang sedang berpindah akan mengepakkan sayapnya di atas kami. Di musim dingin, kami akan duduk di tepi perapian, membaca kisah-kisah masa lalu dan sejarah negeri-negeri yang jauh. Sepanjang hari-hari mudaku, cinta akan menjadi guruku. Dalam usia dewasa, cinta akan menjadi penolongku. Dan di usia renta, cinta akan menjadi kesenanganku. Cinta itu, kekasihku, akan menyertaiku hingga akhir hidupku. Dan sesudah kematian pun, tangan Tuhan akan menyatukan kami kembali. Nah, ini kalimat-kalimat puitisnya Gibran untuk menjelaskan bahwa meskipun aku tidak bisa bersamamu, tapi cinta ini akan menemaniku selalu sampai akhir.
baik di pagi hari, di siang hari, di petang hari maupun di malam hari, baik di musim semi, musim panas, musim gugur maupun musim dingin. Di hari-hariku, di hariku yang masih muda, cinta akan jadi guruku. Saat aku dewasa, cinta menjadi penolongku. Dan saat aku tua, cinta akan menjadi kesenanganku. Dan nanti bahkan setelah aku mati, Tuhan pun tetap tidak memisahkan kami. Kami itu maksudnya Gibran dan cintanya. Ini menurut saya bagian-bagian yang indah dari Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah. Boleh teman-teman pakai untuk menghibur kalau mungkin ada yang sedang dilanda patah hati. Nah, saya lanjutkan ya. Setelah itu nanti ada bagian kalimat yang dipakai judul, yaitu tentang sayap-sayap yang patah. Ada kalimat nanti setelah adegan saling menangis, saling mengungkapkan kesedihan, nanti Salma dan Gibran ini saling menyatakan bahwa sayap-sayapnya patah. Begitu aku memegang tangan Selma dan menariknya ke bibirku, ia mendekat padaku dan memberikan kecupan pada dahiku, lalu menghempaskan diri pada bangku kayu. Ia menutup matanya dan dengan lembut berbisik, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Ini keluhannya Selma di taman sebelum Gibran pulang. Jadi di situ nanti ada kalimat yang dipakai judul sayap-sayap yang patah. Nanti setelah pulang, Gibran juga mengucapkan kalimat yang sama. Aku sampai ke kamarku dan seperti seekor burung yang luka tertembak oleh seorang pemburu, aku melemparkan diri ke atas ranjangku, mengulang-ulang kata Selma, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Oke, ambil nafas sebentar. Jadi itulah penderitaan dua orang yang sedang mengalami cinta pertama tapi tidak tersampaikan. Baik, kita ambil tema yang sedikit berbeda. Ini bahasa saya tema kebangkitan atau tema pemberontakan. Jadi mereka berdua ini kan sedang mengalami, kalau bahasa agama itu kezaliman dari budaya, dari tradisi, mungkin juga dari otoritas agama. Maka di Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah juga ada kalimat-kalimat yang memancing, mbok jangan diam saja, mbok jangan pasrah saja, mari kita memberontak, mari kita melawan situasi ini. Di situ saya ambil peta. Jadi ini biar ada tambahan wawasan ya, ketika seseorang diinjak, seseorang dizolimi, ketika seseorang disakiti, itu biasanya reaksi mentalnya berurut dari 1 sampai 4. Itu yang saya jejer itu. Jadi orang itu ketika disakiti oleh orang lain, itu situasi jiwanya berkembang dari awal sampai akhir yang saya gambar itu. Yang paling awal apa? Ketika orang itu disakiti, biasanya dia, mudahnya saya pakai kalimat, aku ini sakit, jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman, tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus, aduh kok sakit, jangan teruskan. Berarti teman-teman mengingatkan yang menginjak, "Mas, sakit mas." Nah, oke ya, mungkin dia tidak sengaja nginjak atau gimana. Jadi, aku sakit, jangan teruskan. Kok masih diteruskan, maka akan berubah. Jadi, dari mengingatkan jadi memohon. Yang kedua apa? Aku sakit,
tolong aku. Jadi tolong aku itu maksudnya, ini aku sudah sangat sakit ini, kamu jangan diteruskan, tolong aku biar tidak sakit lagi. Nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama, sakitnya sudah luar biasa berarti kan, kayak tadi diinjek nggak pindah-pindah. Maka masuk ke fase ketiga, aku harus tidak sakit ini. Pergilah, ini fase melawan, memberontak. Ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu semut pun kalau diinjak ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit. Pergilah itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjek tadi, mungkin orang yang injek kita dorong menjauh. Pergilah. Aku harus tidak sakit. Karena ini sudah sakit lama ini. Biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya aku sudah tidak sakit lagi karena engkau sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu, aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi ini teori reaksi jiwa ketika dizolimi, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan, penyiksaan selama berdakwah di Mekah, sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil. Itu ya karena Rasulullah jiwanya mulia, yang dilakukan memaafkan. Tapi nanti dalam sejarah ya ada saja orang-orang yang setelah dia dizolimi kemudian ganti ingin membalas menzolimi. Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau ada orang dizolimi itu biasanya awalnya dia teriak, biasa mengingatkan, aku ini sakit loh, jangan begitu lagi. Masih juga dilanjutkan menyakiti, dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi, dari mengingatkan jadi minta tolong jangan begitu. Tapi kok masih saja menginjak, mau tidak mau, daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergilah, menyingkirlah. Nah, kalau sudah itu kemudian biasanya yang terjadi dua, membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework, misalnya mengapa dulu Belanda datang itu kita terima baik-baik. Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan, sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah nemen, tambah serius ini menyiksanya, tolong deh jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, baru okelah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita powernya cukup, aku akan membalasmu atau sudah aku maafkan. Ada orang yang berjuang untuk membalas, ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan. Nah, ini paling tidak malam hari ini kita sedikit paham situasi jiwanya orang-orang yang dizolimi. Kan agama menyarankan kita menolong saudara-saudara kita yang dalam situasi kezoliman, baik yang zolim atau mazlum, yang menzolimi atau yang dizolimi. Nah, ini menurut saya teorinya untuk melihat kondisi jiwa orang yang sedang dizolimi. Coba kita perhatikan orang itu, semoga tidak nyampe level 3 yang pergilah. Apalagi level aku akan balas dendam. Maka kita harus peka. Peka itu begitu ada orang teriak sakit di level pertama, aku ini sakit, jangan teruskan, segera kita hentikan, tidak diteruskan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Jangan tunggu lama-lama, karena kalau sudah nyampe level pergilah, apalagi level aku akan membalasmu, yang terjadi pasti konflik, pasti tragedi kemanusiaan. Ini makanya saya bilang tadi, mari kita latihan menghidupkan nurani, menghidupkan hati. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berteriak kesakitan
di level apapun, di situasi apapun, tapi kita sama sekali tidak mendengar. Telinga kita buntu, yang ada di pikiran kita hanya kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Jadi ini pelajarannya. Termasuk dua orang pecinta ini, Gibran dan Selma. Karena merasa disakiti dan penyakit ini lama-lama tambah instan, kezolimannya semakin merajalela, ya ada kalimat-kalimat untuk memberontak dan melawan. Saya bacakan sebentar ya kalimat-kalimat itu. Mungkin bisa nambah semangat. Siapa tahu ada teman-teman yang berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama itu jangan hanya dibayangkan situasi cinta romantik laki-laki dan perempuan, tapi juga situasi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa, pada negara, pada agama. Mari kita bangkit kalau memang kita dalam situasi dizolimi. Marilah Selma, marilah. Dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang prahara. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh, kita akan gugur sebagai syuhada. Dan jika kita menang, kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman. Rama-rama yang berputar-putar sekitar lampu hingga mati lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Marilah Selma, mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyalang, menatap matahari, agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri. Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam. Namun jika kita mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan. Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, hilangkan duka cita dari wajahmu. Jadi ini ajakannya Gibran untuk berjuang. Ayolah kita berjuang, jangan menyerah saja, jangan pasrah saja. Kemungkinan besar memang mungkin gagal. Mungkin kita semua mengalami penderitaan yang lebih berat, tapi rama-rama yang berputar sekitar lampu, laron yang mengerubungi lampu sampai mati, itu lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang hanya menginginkan ketentraman. Jadi ayolah, masuk kita ditindas terus, masa kita dizalimi terus. Nah ini kalimat-kalimat penyemangatnya Gibran pada Selma. Ini saya sisipkan sedikit kalimatnya Gibran selanjutnya. Selama ini kita telah menyerah pada kemauan orang-orang. Sejak saat kita bertemu hingga saat ini, kita telah dibimbing oleh orang buta, dan bersama-sama mereka kita telah menyembah berhala. Sejak kita bertemu, kita telah berada dalam genggaman tangan pendeta, laksana dua butir bola yang dilempar-lemparkannya ke sana sini sesuka hatinya. Apakah kita akan menyerah pada keinginannya hingga maut merenggut kita berdua? Apakah Tuhan menganugerahi kita nafas kehidupan untuk diletakkan di bawah kaki-kaki kematian? Apakah kita dikaruniainya kebebasan untuk kita jadikan sesosok bayangan perbudakan?
Barang siapa yang memadamkan api jiwanya dengan tangannya sendiri, ialah si kafir dalam pandangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyalakan api yang membakar kita. Barang siapa yang tidak memberontak melawan penindasan, pada hakikatnya ia sendiri melakukan ketidakadilan. Mengapa tidak kita campakkan pasungan di pundak kita dan kita patahkan rantai-rantai yang membelenggu kaki kita, lalu berjalan dengan bebas menuju kedamaian? Bangkitlah dan mari kita tinggalkan kuil kecil ini menuju kuil agung Tuhan. Nah, jadi ini kalimat-kalimat yang semoga bisa menyemangati teman-teman. Bahwa halangan hidup, rintangan hidup, kesulitan hidup, itu tantangan untuk kita taklukkan. Apalagi kalau di sana ada kezoliman-kezoliman. Itu perintah agama bahkan untuk kita lawan, kita singkirkan. Kalau kita jatuh gugur dalam perjuangan itu, seperti kata-katanya Gibran tadi, maka kita akan gugur sebagai syahid. Dan kalau kita sukses dan menang, maka kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Nah, ini jadi selain air mata dan tangisan, semoga novel ini juga memberi penggugahan pada kita yang pasrah begitu saja pada situasi. Meskipun kalau di novel ini kemudian akhirnya set ending. Set ending bukan dalam perjuangan, tapi set ending dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dari seorang Selma. Jadi Selma ini perempuan yang kalau teman-teman membaca di novel itu kesannya dia sebenarnya perempuan yang kuat, perempuan yang cerdas, perempuan yang punya visi pandangan ke depan yang jauh. Maka dengan berbagai pertimbangannya sendiri, dia nanti lebih memilih pasrah untuk dinikahkan. Nanti kita lihat kalimat-kalimatnya Selma yang menunjukkan betapa dia ini kuat.